Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks. Kali ini kita mau house tour di rumah yang dalamnya menyatu dengan luar. Bukaannya nggak nanggung-nanggung, besar dan berani banget. Pokoknya kalian jangan ke-skip ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah bersama Pak Adi dan Pak Michael dari RDMA selaku arsitek dari Kai House yang kita akan house tour ini sebentar lagi. Jadi kita akan bahas eksteriornya dulu mungkin sama Pak Adi ya. Boleh. Oke Pak Adi, pengen nanya nih dari rumah ini itu luas lahan, luas bangunan tuh berapa sih? Luas lahannya 240, 12 kali 20, bangunannya sekitar 170 meter. Kalau dari keseluruhan konsep ini mulai dari mana nih desainnya? Desainnya dimulai dari bahwa ini adalah akan jadi rumah weekend sebenarnya. Rumah weekend sekaligus showroom. Karena pemiliknya itu main di bisnis kayu ya. Makanya disebutnya Kai House. Oh, Kai itu dari mana tuh, Pak? Kai itu bahasa Sunda sebenarnya. Oh. Kayu artinya. Oh, oke. Ya. Jadi nanti kita lihat di sini akan banyak sekali unsur kayu. Sampai semua mebelnya juga bikin sendiri. Dari keseluruhan material berarti pakai kayu, juga ya. Berarti ini dari carportnya sendiri, gerbangnya kayu juga ini, Pak? Ini dah kayu ulin. Oh, wow. Sampai ke lantainya juga nanti di dalam kayu ulin. Oke, dan dari situ biasa kita akses tuh semua dari sini. Ya, satu akses di sini. Nanti di belakang juga ada halaman. Jadi dibikin kayak weekend house, nggak boleh sama seperti rumah biasa kan sehari-hari. Jadi mungkin ruangannya nggak banyak, tapi vibes-nya enak gitu. Silakan masuk. Wow. Oh, ada kolam renangnya juga ya? Ya. Wah, ini jadi konsepnya desain fasad ini tuh gimana nih, Pak? Kan dari luar tuh nggak kelihatan nih dengan gate system yang mungkin yang lebih tinggi ya. Iya. Memang sengaja jadi supaya misterius ya, dari luar tuh kita nggak langsung lihat rumahnya. Cuma orang-orang yang bisa masuk aja dapat surprise ini gitu. Termasuk lantai carportnya juga seperti tadi kita bilang, karena kita konsepnya kayu lebih utama di sini, kita pakai kayu untuk lantai carportnya. Wah, carport aja jadi juga pakai kayu ya. Dan ini kolamnya, ini memang pengen konsep apa nih yang dibawain dari rumah ini? Konsepnya lebih ke tropis ya. Jadi kita sengaja bikin sana juga nggak terlalu rata. Ada taman-taman yang bikin melengkung-melengkung. Iya. Terus ini ada banyak Kamboja. Resikonya memang banyak yang rontok, tapi justru lebih eksotis ya kelihatannya. Ada mebel-mebel yang terendam juga di situ sebagian. Jadi memang mirip-mirip Bali vibes gitu ya? Iya, bisa dibilang begitu ya. Kalau Bali kan mungkin bisa dijadikan representasi tropis ya kalau di Indonesia ya. Yang orang awam ngerti tropis Bali ya. Jadi kalau disebut kata Bali mungkin ini, tapi lebih ke tropis sih sebenarnya kita arahnya. Nah, aku kalau boleh tahu nih Pak, dari fasad sendiri kan nih ada atap gede banget nih. Itu ada alasannya nggak sih Pak? Atau mungkin ini orientasinya? Betul. Kebetulan ini ada barat. Oh, ini barat. Ya. Oh, pantes. Jadi ini tamengnya. Di atas itu kan kamar master. Jadi kita butuh tameng seluas mungkin. Toh di depan juga nggak ada view kan. View-nya ke dalam. Jadi kalau dari situ sih kita bisa lihat ke arah kolam renang, ke arah sini masih bisa. Wah, iya. Ya, jadi karena mungkin depan nggak ada view, view-nya jadi di sini ya sebenarnya ya. Buat introvert aja gitu. Wah, kurang lebih luas dari teras ini besarnya kurang lebih berapa nih Pak? Atau mungkin lebarnya? Setengah dari luas lahan udah di batas ini nih. Jadi setengahnya halaman, setengahnya rumah. Malah kurang dari setengah itu. Kalau ini rumah sehari-hari mungkin ini kebalik, ada di belakang. Jadi kalau weekend house kita bikin datangnya udah langsung enak, ambience-nya langsung enak. Karena ini juga kan ditujukan untuk orang-orang yang mau lihat barang-barang di sini, contoh terpasangnya tuh kayak gimana. Jadi kita harus kasih approaching-nya yang welcoming gitu. Welcoming-nya enak. Berarti di sini makanya ada sitting area ya, di sini ya Pak. Tuh. Kalau sitting area sini
memang tertuju untuk customer atau biasa buat kumpul-kumpul owner juga? Ya, ini kalau owner lagi datang, ngumpul di sini. Kalau ada customer yang datang, mereka mungkin keliling ya, melihat apa benda-benda yang terpasang, mebel-mebel yang dibikin di dalam juga. Oke. Berarti yang ini tuh bisa buat sitting area juga ya, Pak, yang di atas ini? Bisa, ini buat sitting area juga bisa, sambil baca buku gitu ya, enak di sini ya. Jadi kesannya kayak di hemok besar gitu. Kalau kayak pasang gini tuh biasanya bisa cara tahu dia kuat atau enggak tuh gimana caranya ya, Pak? Kan ini mungkin panjang ya lebarnya mungkin. Ya. Ini kita udah pakai struktur yang cukup kuat ya. Ini kita pakai WF. Terus ada besi pipa juga. Ini juga speknya memang spek untuk hammock. Jadi harusnya sih kuat. Nanti bisa dicoba. Iya. Oke, nanti kita coba ya. By the way, Pak, buat kolomnya sendiri pakai cat kamprot juga ya, Pak? Ya. Sebagai teksturnya juga. Kolom, balok, fasad ini kamprot. Sebenarnya kita ada 2 macam kamprot di sini. Oke. Ini yang kamprot halus. Nanti di dalam ada lagi kamprot yang kasar. Oh, yang kasar. Oh, justru malah yang di dalam lebih kasar ya? Ya, jadi kita dapat teksturnya. Gitu. Oke. Wah, penasaran nih. Mungkin sebelum kita ke dalam ya, mau nanya dong, Pak. Tadi kita kelewat nih. Ini tempat duduknya kayunya panjang banget nih, Pak. Pakai kayu asli berarti ya? Ini kayu asli nih, kayu fosil. Ini sama main ini. Oh iya, sama ini ya. Jadi memang ini kelihatannya stok lama dari owner ya. Dulu kan dia juga jual kayu-kayu begini, selain mebel, selain flooring, ceiling, pintu, dia juga jual seperti ini. Jadi dipakailah buat yang di sini buat bench, yang di situ buat pijakan. Jadi kita combine kayu yang istilahnya fine sama yang rough-nya gitu. Oh ya, jadi balance ya kayak jadi gitu. Balance-nya di situ. Pak, untuk genteng yang gede ini tuh aku ngeliat ceilingnya unik nih detailnya. Ya. Dia pakai kisi-kisi kayu. Betul. Kayu apa nih, Pak? Ini kayu jati. Jadi nanti kita lihat ke dalam, semua pengolahan kayu di sini selain ulin untuk lantai, pengisinya itu kayu jati. Kusen, walk-in closet, dan semuanya nanti bisa dilihat di dalam. Warnanya senada, itu warna kayu jati. Oh, itu kenapa, ada alasannya nggak sih, Pak? Kita mau kasih balance ya. Kalau semuanya ulin, takutnya gelap. Kalau ngasih warna jati kan lebih terang ya. Efeknya juga lebih light lah. Di dalam tuh nggak terlalu maskulin jadinya. Iya. Kalau pasang kayak genteng kayak gini lebih sulit nggak sih, Pak? Ini sih kalau genteng biasa ya, genteng M class biasa. Paling yang agak sulit ya mungkin ini nih, karena kita harus serapi mungkin ya, jarak-jaraknya. Taruh kisi-kisinya ya. Betul. Terus kalau kita lihat ke sini nggak boleh terlalu belok-belok, walaupun pasti ada yang namanya natural ya, pasti dia akan bergerak ya. Dan itu juga yang bikin dia jadi kerasa lebih natural ya. Kalau lurus banget kan juga. Jadi ini harus kita jaga. Pak, kalau untuk seating yang sebelah sini itu pakai kayu ulin juga atau gimana? Betul, ini kayu ulin juga. Ini bench yang lebih nyamannya, jadi kita pakai cushion di sini. Kurang lebih rata levelnya dengan itu ya. Jadi yang tadi saya bilang ya, kita main antara yang fine dengan yang rough. Tempat duduknya pun gitu ya, ada yang roughnya di sini, yang kita bikin fine-nya gitu, yang harus rapi dari kayu ulin juga. Berarti sebenarnya yang aku lihat tuh kayu ulin bagus banget ya sebenarnya buat outdoor ya. Yang berarti sering dipakai di outdoor. Memang kayu ulin kan karakternya untuk outdoor ya. Iya. Kayu pelabuhan gitu istilahnya. Tambah dia terkena cuaca, tambah dia bagus warnanya. Seperti kita bisa lihat di sini kan itu ada yang kena cuaca sama yang enggak nih. Ya. Nah, nanti di atas juga ada yang jadi lantai, itu beda lagi warnanya. Jadi dia agingnya justru bagus ya, menua seperti itu. Wah, jadi benar-benar material di bangunan ini tuh, di rumah ini naturalnya kelihatan banget ya? Ya. Kayu aja. Kayu. Namanya juga kayu living kan, jadi cocok. Kayu living. Oke. Salah satu keunikan di sini juga mungkin kalau lihat di sebelah situ ya, itu ada dinding perforated. Di baliknya tuh sebenarnya powder room. Oh, itu powder room. Powder room. Jadi untuk dapat penghawaan dan pencahayaan, kalau dari sini mungkin nggak kelihatan ya. Nanti kita ke dalam kita lihat, itu untuk penghawaan dan pencahayaan juga. Oh, menarik. Wah, berarti nggak sabar nih aku buat ngeliat ke dalamnya. Kita mungkin bisa lihat ke dalam ya? Ayo. Kalau di dalam nanti mungkin sama Pak Michael ya? Nanti bisa dilanjutin sama Mike ya. Oke. Thank you Pak Adi. Yuk. Thank you so much. Wah, permisi. Iya. Wah, ini Pak Michael nih, Pak. Halo. Gimana?
Ya. Bisa diceritain nggak Pak? Mungkin di lantai 1 ini ada apa aja nih Pak? Keren banget. Oke. Kalau lantai 1 ini kan kita konsepnya open plan ya. Jadi di sini ini kan lebih ke ruangan publik lah. Jadi ini ada living, itu ada dining, di sana ada pantry. Oh, oke. Iya, karena ini konsepnya rumah singgah, jadi dibikin compact aja gitu fungsinya. Okay. Betul. Wah, mungkin kita bisa mulai dari lihat di dining kitchen boleh, dulu nggak? yuk. Wah, keren banget nih. Aku suka banget ruangannya kayak diselimuti sama semua kayu ini ya. Iya. Oke. Wah, ini dari mejanya sendiri pakai kayu juga atau gimana nih Pak? Ya, ini sebetulnya ini materialnya aslinya tuh besi semua, terus tapi kita lapis veneer ini. Oh, veneer ini besi. kayu. Betul, ini besi. Ya, dilapis veneer supaya karena kita pengen dapat kesan tipisnya ini nih. Iya. Dan beneran flat gitu, nggak melenting gitu. Kitchennya sendiri ini juga pakai kayu juga atau veneer juga? Sebetulnya kalau ini semuanya pada prinsipnya kalau furniture semuanya veneer. Jadi dia dilapis veneer, jadi bukan kayu solid gitu. Cuman karena pembuatannya bagus, jadi kelihatannya kayak kayu beneran. Iya. Kayak aku sih ngerasa ini kayak kayu beneran. Iya, betul. Iya. Wah, kalau dari ininya sendiri meja kitchennya? Ini kita pakai bahannya dari brandnya Dekton. Jadi dia tuh bahannya dari batu alam sebetulnya yang diolah jadi seperti granit slab gede lah. Gitu. Oh, ya. Kelihatan banget sih, maksudnya kayak tekstur alamnya itu kelihatan. Iya betul, dia bagus nih, dia kuat dan tahan api. Terus kalau karena ini fungsinya untuk dapur, jadi bisa motong-motong langsung di sini juga aman. Ya. Kalau table ini, kalau lantai tadi ini pakai apa nih Pak? Kalau lantai kita pakai material yang sederhana aja, ini pakai batu andesit. Cuman kita gosok sampai halus, istilahnya di hone. Oh, polish ya, dipolish. Ya, dipolish. Oh, ya halus banget sih ngerasainnya. Iya. Gitu. Iya. Pak, kita bisa ke situ nggak? Ya, mungkin aku boleh. pengen nanya nih. Boleh. Di daerah sini tuh mungkin sebelum ngomongin outdoornya, aku penasaran banget sama mungkin kusen yang dipakai buat jendelanya nih. Oh iya, jadi kusennya ini kita custom, bahannya juga lagi-lagi sama pakai bahan veneer. Jadi dia ada katakanlah ada multi terus dilapis veneer jati. Gitu. Ya, kita custom dan kebetulan profilnya juga kita bikin supaya lebih unik gitu dari biasanya. Terus bukaan juga kita sengaja bikinnya besar-besar biar nggak terlalu banyak garis-garis vertikal. Oh, oke. Ya. Aku lihatnya ini ada kayak kaca ya. Ya. Ini bisa digeser atau Iya, dibuka? ini pintunya digeser. Oke. Wah. Oh, berarti yang pintu yang terbuka cuma ini doang ya? Betul. Ini kaca tanam ya, Pak? Iya, itu kaca mati. Ini pintu yang bisa dibuka. Jadi kalau pintu yang dari sebelah depan dibuka, ini jadi ada cross ventilation juga ke sini. Jadi lumayan cukup nyaman lah gitu ya, aliran udaranya nyaman. Ya. Jadi ini teras ya, Pak? Ya betul, ini teras. Terasnya juga kita pakai bahan yang sama, pakai andesit juga. Jadi semuanya sebetulnya nih satu material untuk lantai. Semuanya pakai andesit. Cuman bedanya untuk di teras kita bikin di teksturnya dibikin lebih kasar gitu. Oke, selain dari sini ada ruangan apa lagi nih, Pak? Di sebelah sini ada kamar tamu. Ya, jadi kamar tamu di sini pintunya dibuka keluar. Wah. Ini seperti ini, bahan materialnya juga sama, pakai batu andesit. Cuman ini kita nggak polish sampai mengkilat. Kita maunya doff di sini untuk daerah sini sengaja. Oke. Ya. Pak, buat pintunya sendiri itu dia pakai material kayu juga asli atau pakai veneer? Nah, pintu juga ini sama. Jadi dia bahannya pakai veneer gitu. Jadi cuman di sistem pembuatannya kan di press ya sama owner. Di pabriknya di press sampai sedemikian rupa jadi kelihatannya seperti kayu solid. Oh. Iya. Nah, kelebihannya pakai veneer itu dia nggak akan melenting karena kan udah nggak ada muai susut ya. Kalau kayu solid kan ada muai susutnya, pasti nanti satu saat mungkin ada retak gitu ya, ada retak rambut, terus ada melenting. Kalau ini enggak, jadi lebih aman. Plus juga nggak dimakan rayap. Oh iya, itu iya juga ya. Iya,
Berarti keseluruhan ini tuh mungkin jadi akhirnya nggak akan dimakan rayap ya? Iya, lebih aman terhadap rayap lah ya, gitu ya. Untuk ini plafon juga sama, kita bikin pakai veneer juga, ya, pakai veneer jati dilapis seperti itu. Ya. Nah, kusen ini juga kita desain nggak seperti pada umumnya. Jadi kita sengaja bikin kusennya itu tebal di satu sisi. Ya, satu sisi ini lebih tebal. Oh ini ya? Iya, betul, itu lebih tebal. Karena memang kita pikir gini, yang sebelah tebal itu memang dia ada fungsinya untuk tanam engsel kan, gitu. Karena engselnya seperti itu. Jadi yang sebelah sini ini cuma buat dudukan kunci aja, jadi kita bikinnya tipis. Gitu sengaja. Jadi secara desain juga jadinya lucu sih, menarik. Karena dia jadinya asimetris gitu. Oh iya, ya. Tapi jadi rapih juga ya? Rapih gitu, clean gitu kesannya gitu. Oh oke. Ya. Wah. Oke, sekarang ini kita ke living areanya ya? Iya, living areanya betul. Living areanya sendiri juga pakai kayu asli nih, kayak kelihatannya kayak asli. Kalau ini sih kayu asli, ini asli, ya? Kayu solid dipotong, terus kita di treatment jadi kelihatannya lebih rustic gitu. Wah, ya. Gila, ini serba kayu. Betul. Iya. Dan ini jadi akhirnya buat area TV-nya. Kenapa? Mungkin ada alasannya nggak? Mungkin kenapa nggak pakai TV? Oh ya? Iya betul. Jadi dari awal kita tuh pengen ruangan ini kan sepertinya clean gitu ya. Kalau ada TV kan jadi ada jadi seperti ada aksen. Jadi kita nggak mau aslinya tuh dia bersih gitu. Kecuali honor mau nonton pakai proyektor, kita pakai layar. Oh. Iya. Jadi kalau misalnya dinaikin jadi kelihatan bersihnya. Iya, bersih. Plus di bagian atas itu kan itu lemari semua ya, karena owner juga butuh ada storage untuk taruh atau segala macam. Itu bisa difungsikan. Oh, gitu. Selain dari ruangan ini, ada apa lagi nih Pak dari lantai 1? Oke. Mungkin yang agak unik ini ya, powder room-nya atau toiletnya. Jadi kita posisinya tuh ditaruh di bawah tangga. Gitu ya. Kalau kita masuk seperti ini. Ini powder room-nya ya? Betul, powder room seperti ini. Memanfaatkan yang ada. Nah, untuk ke arah ini kan nggak ada kurang sirkulasi lah bisa dibilang ruangan ini. Jadi kita pakai perforated panel metal lah gitu. Dia tuh keunikannya, dia kan seperti saringan gitu ya. Jadi keunikannya secara privasi kita terjaga. Jadi kita bisa lihat keluar, tapi dari luar dia nggak bisa lihat ke dalam sebetulnya. Benar. Dan udara juga tetap lewat. Jadi kamar mandi ini tuh nggak lembab gitu, dan nggak pengap juga. Iya. Kalau dari kamar mandi powdernya sendiri itu, ini aku lihat teksturnya beda nih Pak. Iya, betul. Jadi untuk kamar mandi, memang ini kan kebetulan kamar mandi kering gitu ya. Jadi kita nggak pakai, biasanya orang kan pakai keramik, pakai apa, kita nggak pakai. Ini cuma dinding, sebenarnya ini dinding benteng aja sih. Kita treatment di kamprot, terus setelahnya digaruk gitu istilahnya. Jadi hasilnya seperti ini, seperti batu apung mungkin ya, seperti permukaan batu apung. Ya alaminya juga kelihatan juga sih. Perpaduan dengan kayu juga jadi bagus ya. Betul, gitu. Oke. Wah, kita mungkin sebelum naik keren banget nih Pak. Iya. Dari bayangannya udah kelihatan nih. Iya, betul. Wah, ini ada jendela 2 yang terbuka ini yang ditaruh di sini atau gimana Pak? Iya, jadi ini sengaja kita kasih gap gitu, nggak nempel ke dinding semuanya. Ruangan kamar ini kan kamar tamu ya. Kita nggak bikin nempel ke sini supaya masih ada cahaya masuk juga ke tangga ini. Karena tangga ini kan juga nggak terlalu besar sebetulnya, sempit gitu ya. Dan kita pikir takut cahayanya kurang, jadi kita bantu dari belakang dan dari depan. Gitu. Buat atasnya juga pakai kisi-kisi kayu juga ya Pak? Yang dipakai di luar ya? Betul, di atas pakai kisi-kisi ulin, kayu ulin. Wah unik. Berarti yang di depan sama ini juga kayu sama, ulin? Sama ya? Iya, semacam. Oke. Kalau untuk tangganya sendiri? Tangganya juga sama, ini modelnya pakai veneer ya, pakai veneer jati. Jadi bukan solid tapi pakai veneer jati ditempel ke struktur betonnya seperti ini. Mungkin kita bisa naik ya Pak? Iya, boleh, ayo. Tekstur tangganya buat ruangan tangga juga pakai yang sama. Garuk ya tadi. Betul, cuman satu macam aja di ruangan sini. Oke, ini ruangan kamar utamanya. Iya. Wah gila. Kayunya kecil banget ya di sini ya? Iya, benar. Kalau di sini lebih banyak pakai kayu asli ya? Atau? Enggak, ini juga sama. Secara konsep sebetulnya kalau untuk lantai kita pakai ulin ini.
oke. Ya, ini Oh, pakai kayu mungkin ulin. baunya mungkin dari ulinnya. Iya, kayu ulinnya ini. Terus kalau plafon ini kita pakai veneer juga, tapi veneernya white oak. Oh. Jadi kita bikin sengaja di potongnya itu di cuttingnya itu ada bekas tapak gergajinya. Jadi kelihatannya kan ada garis-garis ya, kayak bekas tapak gergajinya gitu. Sengaja. Oh, ya biar kelihatan kayu asli. Iya, Gitu ya. betul. Jadi yang solid cuma lantainya aja. Oh, soalnya cuma lantai aja. Iya, sisanya itu pakai veneer. Begitu juga ini sekat ruangan ini, betul. Oh, wah, jadi konsep ruangan master ini open plan juga ya? Open plan sebenarnya? juga, betul. Jadi ibaratnya ini cuma ada satu ruangan kosong, itu ada sekat aja untuk area walk-in closet dan kamar mandi. Oh, Ya. oke. Dan ini tadi buat aku kan tadi bahas di depan tuh Ya. sama Pak Adi. Ini yang kita bisa akses ke sini ya, Pak? Iya, betul, itu bisa. Oh, dari Ya, sini, Pak? tinggal dibuka aja. Oh, Heeh. oke. Tadi sih Pak Adi suruh aku coba ya, Iya. cuman nggak tahu nih gimana. Oke, mungkin selain kita bisa coba ini nanti aja ya. Iya. Kita bisa bahas di sebelah situ nih, Pak. Iya, boleh. Aku ngelihat selain ada bed di sini, ada tempat duduk juga di sini tuh Iya. kayaknya nyaman banget nih, kayak reading area gitu atau gimana? Iya, betul. Ini reading area. Jadi ini kita bikinnya ibaratnya ini integrated gitu ya, satu keseluruhan. Jadi di balik kisi-kisi ini kan kita taruh AC. Oh. Jadi AC-nya rapi, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Betul gitu. Terus ini ada untuk reading, ini ada lemari juga. Gitu. Oke, wow. Dan ini buat area TV, buat Ya, bisa nontonnya ke sambil sini. nonton juga. Betul. Dan aku suka banget nih, Pak, dengan adanya meja di belakang bed. Ya, Biasanya itu kayak gitu biasa permintaan owner sendiri atau gimana sih, Pak? ya. Jadi gini, kebetulan setelah kita diskusi dengan owner, akhirnya diputuskan ranjangnya itu modelnya di island di tengah-tengah. Nah, sebetulnya meja itu tuh selain sebagai ending dari ranjang ini sendiri, terus bisa berfungsi sebagai tempat kerja owner ya. Oh Ya, owner jadi kalau mau kerja pakai laptop atau iPad tuh bisa duduk di belakang sambil nonton TV juga. Bener, gitu. bener. Aku juga memang lihat kayak di villa-villa juga biasa konsepnya gitu ya. Iya, betul. Wah, oke. Nah, di sini kita bisa ngelihat area taman tadi ya ke bawah ya, Pak? Iya, betul. Kalau untuk ukuran kamar sendiri itu kurang lebih lebar berapa sih, Pak? Jadi ini lebar kesininya 6 gitu, lalu panjangnya 12. Total itu udah termasuk kamar mandi. Oh, iya. sih. Betul. Wah. Mungkin kita bisa lihat Ya. kamar mandi ya Yuk, sekarang boleh. ya, Pak. Ini kamar mandinya, connecting. Iya, connecting. Oke, ini buat kamar mandinya itu ini mungkin lumayan gede ya. Selain ada kamar mandi juga biasa ada walk-in closet itu ini ya, Pak. Iya, betul. Jadi ini kamar mandinya sengaja kita biasanya kan walk-in closet dengan kamar mandi kan dipisah gitu ya. Ceritanya basah dan kering dipisah. Ini kita jadikan satu, cuman area basah aja yang kita sekat lagi. Supaya karena kita kan areanya juga nggak terlalu besar untuk area kamar mandi dan walk-in closet. Jadi sengaja kita bikin terbuka gini, open plan tadi. Gitu. Oke. Kalau untuk kamar mandi sendiri, kan mungkin tadi basah ya. Iya. Jadi materialnya tuh ada yang berubah nggak? Mungkin sama yang powder di bawah? Materialnya tetap sama. Jadi ini kayak showernya kita pakai bahannya juga tetap sama. Pakai batu juga, cuman dibikin lebih kasar. Khusus dindingnya aja kita pakai mosaik dari Venus Style ini. Kalau untuk tadi aku belum bahas nih, Pak. Ya. Untuk ceiling sendiri nih, kan bener-bener dari sini berasa luas banget gara-gara tinggi. Ini kurang lebih tingginya berapa sih, Pak? Ini 4 meter ya kalau sampai ke atas, paling atas. Nah, kalau untuk atapnya itu sendiri, aku penasaran nih, Pak, pemasangannya gimana sih? Karena mungkin kan bentuknya beda ya sama yang di luar. Iya, betul. Jadi begini, jadi memang atap dari luar kan kita kan modelnya pelana gitu ya, miring dua arah. Jadi untuk kamar sengaja kita ujungnya nggak bikin lancip seperti di luar. Jadi kita kasih ada drop ceiling lagi, ini turun, dibikin rata gitu. Gunanya untuk mengurangi juga volume ruangan ini supaya lebih secara interaksi manusianya ini lebih nyaman lah. Iya. Betul. Berasa sih. Mungkin kalau misalnya aku bayangin yang lancip itu kayak terlalu tinggi Iya, kayaknya. terlalu tinggi, betul. Jadi secara skala manusia nanti kurang nyaman ada di sini. Oke. Selain dari bathroom ada
tempat lain kan nih Pak? Ya, di sini ada keunikan lain. Di sini kita ada outdoor jacuzzi. Wah, asik banget Iya, nih. gitu. Wah, ini udah benar-benar kayak Bali vibes. Iya, dari Bali. Kita tetap secara privasi tetap terjaga. Ini kan kita kasih kisi-kisi gitu ya. Terus tadi di halaman belakang juga kan kita tanaman bambu ini udah tinggi banget gitu. Wah, ya. ini Jadi tinggi sebetulnya udah nggak bisa kelihatan sama orang sih. Iya. Tapi cukup suasananya jadi mungkin jadi beda ya, nggak seperti Benar. kayak di BSD. Wah, ini juga pakai kayu ulin ya Pak? Iya, ini pakai kayu ulin semuanya sama. Jadi Betul. benar-benar berasa kayak zen. Kayak zen ya. Oke. Aku penasaran tuh, ada di sebelah sana tuh ada pintu. Itu buat apa Pak fungsinya? Pintu itu tuh dia tuh aksesnya ke area kloset. Jadi kalau ini tuh fungsinya buat ada sirkulasi udara lah gitu. Ini kan nggak ada jendela. Jadi kalau sedang dipakai ini bisa dibuka. Jadi nggak pengap lah di dalam. Aku jadi penasaran nih Pak. Ya. Durasi konstruksi sama desain tuh berapa lama? Mungkin kita bisa bahas di bawah kali ya. Yuk, mari. Oke, yuk. Nah Pak, kalau misalnya untuk durasi konstruksi sampai durasi desain itu berapa lama sih buat rumah ini? Untuk konstruksinya sendiri ini 2 tahun. Proses desainnya kurang lebih 6 bulan lah. Jadi total 2,5 tahun kurang lebih. Selama proses desain kita juga ada beda pendapat mungkin karena klien maunya apa, terus kita secara desain konsepnya kemana. Tapi ya makanya itu segitu lama itu supaya menyatukan menyatukan chemistry lah istilahnya antara klien dengan kita sebagai arsitek. Oke. Tapi dalam konstruksi ini misalnya nih Pak, dari seluruhan pengaplikasian gitu, ada yang paling sulit nggak sih yang mungkin harus benar-benar dikomunikasikan dengan kontraktor misalnya atau nggak sama tukang gitu? Iya. Sebetulnya yang sulitnya ini mungkin lebih ke detail gitu ya, detailing seperti bikin kusen gitu, terus juga karena detailnya kan khusus gitu, terus pemakaian bahan juga kan kita banyak pakai veneer. Nah itu kan butuh proses juga di pabrik lah. Kalau untuk kayunya sendiri tetap harus di-maintain, ada maintenance-nya nggak, gimana nih Pak? Nah kebetulan kita pakai kayunya kan kayu ulin ya, kayu ulin memang udah tahan cuaca dan dia juga memang dibiarkan natural gitu secara looks-nya. Jadi bisa dibilang tuh udah nggak ada maintenance sama sekali gitu. Dan di rumah ini memang jadi kelebihan itu mungkin rumah ini jadi tahan terhadap rayap ya, karena kayu ulin kan juga setahu saya nggak dimakan rayap gitu. Terus bahan-bahan kayu yang lain kan pakainya veneer. Veneer juga nggak kena rayap kan. Iya, betul. Kira-kira untuk rumah ini itu kira-kira bisa di spill nggak budgetnya nih? Budgetnya ini kan ini dibangun tahun 2022 kurang lebih. Dia budgetnya waktu itu kurang lebih kisaran 12 jutaan lah per meter persegi. Oke. Ya. Kalau dari Pak Adi sendiri, ada lagi nggak mungkin yang mau ditambahin dari rumah ini? Ya memang untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya, spek itu kalau bisa jangan dikompromikan terlalu jauh ya. Di sini juga kita nggak jor-joran, cuma kita kasih set batas minimalnya tuh di sini gitu. Nah kita rasa ini udah batas minimal yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kemudian penggunaan material alami ini juga sebenarnya mungkin di awal ya budget atau maintenance itu ada tantangannya tersendiri. Tapi setelah lama, karena kita juga mau bikin rumah ini untuk bertahun-tahun, nggak cuma sebentar ya. Jadi kita ingin saat dia menua itu menua dengan elegan gitu. Barang-barang yang alami itu menua dengan kelihatannya lebih baik ya. Dan lebih bisa kita lihat tetap bagus walaupun kita tahu ini udah tua rumahnya nanti gitu. Nah kalau misalnya teman-teman pengen ngelihat karyanya Bapak nih, kira-kira bisa kemana nih? Bisa ke Instagram RDMA Designs. Di website juga sama, rdmadesigns.com juga cukup update lah. Yang paling update sih di Instagram pastinya. Oke, langsung saja teman-teman, langsung cek di bawah komentar juga. Kalau ingin tanya-tanya langsung di bawah. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe supaya tidak tertinggal episode berikutnya. Bye-bye!